Teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam seri Pintu Rezeki yang Berkah. Mudah-mudahan semua apa yang sudah saya sampaikan dalam seri-seri berikutnya teman-teman sudah lakukan. Karena setiap pesan yang saya sampaikan dalam setiap seri itu sangat penting. Sangat penting. Tidak ada yang lebih penting. Semuanya penting, jadi semuanya harus kita lakukan. Karena hanya dengan melakukan itulah akan ada perubahan. Karena kalau kita tidak melakukan, berarti kan kita tetap dalam keadaan yang lama. Keadaan yang begitu-begitu saja. Tapi kalau kita rubah diri kita menjadi lebih baik dengan apa yang sudah saya sampaikan di seri-seri selanjutnya atau sebelumnya, akan membuat hidup kita akan lebih baik lagi. Nah, seri ini saya akan bicara tentang doa. Doa itu kan sesuatu yang kita ucapkan lewat lisan dan kita rasakan. Ucapkan, rasa. Jadi kalau kita berdoa, kita padukanlah antara ucapan, apa yang kita inginkan, dan rasa. Saran saya kalau teman-teman berdoa itu, kalau bisa doanya versi pribadi masing-masing lah. Ya kan? Nggak usah pakai pattern cara orang lain, afirmasi begini-begini, nggak usah. Pakai cara yang teman-teman anggap paling enak, yang bisa dirasakan gitu. Kalau saya merasa kalau saya pakai kata-kata ini itu saya lebih kena rasanya, itu yang dipakai. Apapun yang bisa membuat kita lebih merasa ada rasanya dari kalimat itu lebih bagus. Saya pakai bahasa daerah aja, nggak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Kalau yang Muslim pakai bahasa yang dicontohkan di hadis atau di Quran, nggak apa-apa. Yang mana yang kita rasa itu lebih kena di hati kita, itu yang dipakai. Itu yang pertama ya. Kemudian kalau teman-teman berdoa, usahakan doa itu tidak selalu meminta. Tidak selalu begitu. Kalau saran saya ya, untuk teman-teman yang ingin membuka pintu rezeki yang berkah, perbanyak doa itu yang isinya syukur. Ya Allah, saya bersyukur, terima kasih hari ini saya masih sehat, saya masih ada yang bisa dimakan, keluargaku masih sehat, saya masih ada, meskipun saya tidak punya pekerjaan, tapi banyak hal-hal positif yang saya bisa lakukan. Saya masih sehat, saya masih punya tempat tinggal. Jadi syukuri semua apa yang sudah kita miliki. Meskipun yang kita miliki itu kita anggap sedikit, itu disyukuri. Jangan kita anggap ini sedikit, jangan jadi keluhan. Kita syukuri, ya Allah itu luar biasa. Jadi setiap yang diberikan Allah kepada kita itu, meskipun menurut pikiran kita itu sedikit, itu kita harus syukuri dengan rasa gembira. Yang penting itu rasanya, sekali lagi rasa senang atas apa yang kita. Jadi kita sehat saja, kita harus terima kasih ya Allah. Saya senang banget ya Allah, terima kasih ya Allah, saya bisa hari ini sehat. Sementara di luar tuh banyak orang yang sakit. Orang kaya pun bisa sakit, orang yang lebih pun sakit. Sementara saya sehat dan saya senang sekali, terima kasih Allah, saya bersyukur banget. Jadi pakai rasa. Jadi syukur itu dengan rasa. Ini yang kuncinya di sini. Jadi kalau kita berdoa, banyakkan syukur. Syukuri semua apa yang kita punya. Semua apa? Umur yang kita punya, keluarga yang kita punya, sahabat yang kita punya, pekerjaan yang kita punya, tempat tinggal yang kita punya. Jangan lihat besar kecilnya, jangan lihat banyak sedikitnya uang, bukan. Syukuri apa yang ada. Dengan rasa benar-benar gembira gitu. Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kalau ada yang suka pakai bahasa ini, thanks God, terima kasih Allah, thanks God. Jadi dengan happy gitu, rasa syukur, itu yang penting. Yang kemudian, yang kedua, berdoa itu tidak perlu tunggu waktu tertentu. Meskipun memang ada waktu-waktu yang dimana doa itu lebih mantap ya. Saat kita habis sholat misalnya. Atau ada juga yang lain, silakan. Tapi yang pasti saya sarankan kapanpun. Kita lagi ngapain aja, asal jangan lagi di tempat ini ya, lagi buang air, jangan di situ lah, tempat apa aja, tempat-tempat yang baik lah. Itu saat kita diam, berdoa aja, doakan orang lain. Lagi jalan, kita lihat warung-warung, doakan supaya pemilik warung itu rezekinya banyak. Lihat orang yang jualan, doakan mudah-mudahan jualannya itu laris, sehingga dia dapat rezeki yang berkah untuk keluarganya. Doakan, suka sekali mendoakan, suka mendoakan orang, terutama orang tua. Doakan terus orang tua, nggak perlu mereka tahu, doakan baik yang hidup maupun yang sudah tidak ada orang tua, doakan.
Ya Tuhan, berkahilah kedua orang saya, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya, ya kan. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Terimalah segala amal ibadah mereka, maafkan kedua orang tua. Doakan terus, doakan terus. Bila perlu kita doakan mereka, lupakan diri kita juga nggak apa-apa. Lebih sering mendoakan orang lain, itu juga bagus, ya. Itu penting. Sekali lagi, rasanya. Kalau kita mendoakan orang lain, kirim doa itu dengan rasa berharap sungguh-sungguh agar orang yang kita doakan itu bahagia, agar orang yang kita doakan itu tercapai keinginannya. Sama seperti kita berdoa untuk diri kita sendiri. Saat kita mendoakan orang lain, doanya juga sungguh-sungguh seperti kita mendoakan untuk diri kita sendiri. Juga saran yang lain tentang doa, ya teman-teman, lakukan ini. Kalau mau berubah hidupnya, ya, ingin pintu rezeki berkah itu terbuka dengan lapang, awali hari kita saat kita bangun tidur dengan doa. Kalau yang muslim kan ada doanya, ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis baca doa itu bersyukur, terima kasih ya Allah, saya masih bangun, sehat. Ya kan, hari ini hari penuh, jadikan hari ini hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh kebaikan. Saya bisa berbuat baik, saya bisa memberikan manfaat pada orang lain, saya bisa mengembangkan diri saya lebih baik. Doakan setiap hari. Bangun tidur, usahakan mulai dengan doa. Agak lama dikit lah tempat tidur, ya 5 menit untuk berdoa. Kemudian akhiri juga dengan doa sebelum kita tidur. Ya Allah, terima kasih untuk hari yang penuh kebahagiaan. Minta maaf kalau hari ini saya banyak khilaf, banyak salah mungkin kepadamu ya Allah, juga kepada orang-orang. Tolong saya dimaafkan, ya, dibukakan pintu maaf dan dijauhkan saya dari perbuatan-perbuatan buruk supaya saya tidak mengulanginya lagi. Awali dengan doa dibangun saat kita bangun dan ditutup dengan doa saat kita mau tidur. Lakukan ini setiap hari. Yakinlah teman-teman, perubahan hidup kita itu akan luar biasa. Sangat luar biasa. Hati kita itu menjadi lebih lembut, lebih lapang. Kita akan lebih tenang menghadapi segala persoalan-persoalan yang orang lain kalau menghadapi itu udah stres. Kita akan lebih tenang, lebih lapang hati kita, dan lebih mudah urusan-urusan kita kalau kita melakukan hal itu. Oke, semoga sukses dan sampai bertemu dalam seri berikutnya.